Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Semoga channelnya makin berjaya. Sedulur kabeh, aja kelalen, subscribe ya. Maju terus Kelana Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kelana Masa dimanapun Anda berada. Bertemu lagi bersama saya Edi Putra Sani di channel Kelana Masa tentunya. Dan pemirsa Kelana Masa, malam hari ini saya ditemani Gus Iman. Dan malam hari ini rencananya kami tidak akan melakukan proses mediumisasi, dan melainkan malam hari ini kami akan membahas beberapa trik atau tips bagi kita semua, bagi penonton, bagi saya, dan mungkin bagi orang yang membutuhkan informasi ini. Dan malam hari ini rencananya kami akan membahas tentang bagaimana cara mengobati orang yang kesurupan bagi kalangan pemula atau kalangan awam. Nah, baiklah Gus, malam hari ini mungkin kami minta kesediaan Gus Iman untuk memberi sedikit ilmunya ya, mengenai itu tadi Gus, mengenai bagaimana cara mengobati orang kesurupan bagi kami kalangan pemula atau kalangan awam. Itu kira-kira bisa atau tidak Gus? Itu dulu lah. Insya Allah bisa, walaupun pemula ataupun kalangan awam bisa mengobati orang kesurupan. Yang terpenting kita harus tahu dulu bagaimana teorinya. Nah, yang perlu kita tahu ini pemirsa Kelana Masa, kita korek sedikit dari Gus Iman, teori yang atau caranya tadi itu bagaimana kira-kira Gus? Teori yang pertama harus difahami, harus mengerti dulu di titik mana makhluk gaib biasanya seringnya bersarang dalam tubuh manusia. Itu ada titiknya ya. Pertama, seringnya itu yang harus difahami dan langsung menjadi titik sentral adalah di tengkuk bagian belakang. Di bagian sini ya. Kalau dibilang punggung bagian atas lah, belakang. Antara perbatasan leher dan punggung. Iya. Itu seringnya makhluk gaib bersarang di situ. Itu dipahami dan tekan di situ. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara ya namanya kita muslim ya, dengan membaca ayat Al-Quran sebisa mungkin, minimal surat Fatihah boleh, surat Al-Falaq boleh, surat An-Nas boleh. Dia posisinya menekan tengkuk ini sebelum kita membaca atau setelah kita membaca? Kita pegang, kita tekan di tengkuk itu sambil baca. Sambil baca. Setelah selesai, tarik nafas. Tarik nafas, terus kita tarik secara paksa. Kalau bahasa kita disendal begitu kan. Nah, ini baru ada kata tengkuk belakang. Kita sudah baca itu, tekan. Nah, seperti itu. Ya. Itu hanya contoh. Jadi ketika kita membaca itu tadi Gus, ketika kita tekan dan kita baca salah satu mungkin ayat Al-Quran kan begitu, ketika kita menekan itu ada tidak misalnya perbedaan antara ini benar-benar kesurupan atau pura-pura kesurupan begini? Ada cara membedakan, ada ilmunya, cara membedakan yang bersangkutan itu kesurupan betulan atau pura-pura. Saat kita baca sambil kita tekankan, ya mungkin tangan kita atau jari jemari kita di titik tersebut. Kalau si yang sakit, yang kesurupan tidak ada reaksi sedikit pun, tetap slow saja, tapi terkesan hilang kendali, dia pura-pura. Ya. Kalau dia betul kesurupan, maka nafasnya itu akan berubah menjadi lebih terengah-engah. Ya, lebih rutin tekanannya, ya, terengah-engah. Dan pasti biasanya yang bersangkutan ini yang kesurupan ada reaksi, terkesan mau berontak. Itu menandakan kesurupan dan tidak kesurupan dengan cara yang beda. Walaupun jin yang masuk itu tadi berilmu tinggi, iya. Pasti ada reaksinya. Pasti ada reaksinya. Kuncinya kita harus yakin betul sebelum mengerjakan itu dan yakin atas pertolongan Allah. Pasti, walaupun dia jinnya kelas kakap, pasti ada reaksinya. Soalnya begini Gus, mana tahu kan untuk kita semua ini kalangan awam, ya barangkali kita di posisi ketika ada orang kesurupan dan belum ada mungkin tenaga ahlinya mungkin ya mungkin ya bisa pinter-pinteran kita dengan sedikit ilmu tadi Gus Iman tadi mungkin bisa kita terapkan gitu. Nah, kira-kira Gus, bagi kalangan awam sekalipun yang belum pernah menangani itu, kira-kira
ketika kita tekan itu dia bereaksi. Bereaksi. Ya, bereaksi. Kuncinya saat dia mau menekan dan membaca ayat Al-Quran, yakin kepada Allah, yakin atas pertolongan Allah, yakin Allah akan membantu, gak usah ragu walaupun masih awam. Ya. Seperti itu. Jadi ketika dia kesurupan dan kita pegang, mungkin dia terengah-engah, itu tetap kita teruskan bacaannya. Teruskan baca. Kadang-kadang kalau memang, mohon maaf, makhluk gaibnya atau setannya kelasnya kelas kacang, kelas ringan, belum kita tarik, belum kita sendal, dia udah keluar duluan. Ketika kita sentuh begini, dia mungkin sudah, oh ini orang tahu begitu gitu. Ya, anggapannya mungkin seperti itu bagi si makhluk gaib ini. Padahal kita masih awam. Karena belum selesai baca, dia udah, udah keluar aja lah. Karena titik yang pertama kita, yang dia tempat dia berada, kita sudah tahu begitu. Bila mana titik itu sudah dipegang, sudah kita baca, tapi dia belum keluar secara totalitas, ada teori atau trik tambahan, ilmu tambahan lah ya. Bacakan ayat Al-Quran seperti itu, apa yang bisa dibaca, baru tiupkan secara perlahan, mengejutkan. Mengejutkan ke telinga. Mana tahu kan sebetulnya energinya nggak sebegitu besar, tapi dia sudah menjalar menguasai otak. Ya, jadi untuk membantu menyadarkan, memulihkan kesadaran yang bersangkutan. Ya. Tiupkan secara mengejutkan lah ke telinganya kanan kiri. Apa yang dibaca silakan. Minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minimal seperti ini. Syukur-syukur bisa yang lain. Gus, ketika kita misalnya tadi Gus Iman sudah memberitahu posisi titik tempat si jin ini rata-rata bersarang kan di belakang tengkuk kita ini. Kira-kira setelah kita pegang itu, jin itu ada kemungkinan pindah ke tempat lain nggak? Kalau pindah sebetulnya, kalau proses sekali kita keluarkan belum berhasil, bisa saja pindah. Tapi itu kasus jarang terjadi malah. Jarang terjadi. Kalau kemungkinan apakah bisa pindah, bisa saja, tapi jarang terjadi. Ya, sebagian besar memang sudah positif di tengkuk bagian belakang. Karena itu sentral utama. Artinya si makhluk gaib pun bisa mengerti kenapa kok titik ini yang langsung ditargetkan oleh si manusia. Jadi dia pun beranggapan kalaupun pindah pasti ketahuan. Secara gak langsung begitu pola pikir si makhluk gaib ini. Jadi secara awam saja. Jadi dengan otomatis mungkin karena memang kita langsung menuju ke titik tersebut, dia mungkin pola pikirnya begitu Gus ya. Oh, ini orang sudah tahu begini ya, padahal ya tahu-tahuan. Hanya sedikit tahu. Tahu. Makanya dibutuhkan pengalaman, pengetahuan yang mendasar dulu, supaya nantinya kalaupun mau ditingkatkan itu nggak nanggung-nanggung, ada urutannya itu. Cuman kalau udah kalangan senior ya nggak harus sih selalu pegang titik tersebut. Itu karena ada beberapa penggabungan metode. Ya mungkin kalau buat kalangan senior aja, Gus datang gitu aja mungkin dia sudah takut. belum disentuh mungkin dia sudah takut mungkin begitu. Dan kira-kira dalam kasus ini mungkin Gus, ketika kita menolong orang yang kesurupan tadi, kira-kira ada nggak jin yang bandel gitu, tidak mau keluar? Ada saja. Ya ada. Jadi ketika jin yang tadi itu secara awam kita tangani tidak mau keluar, dan dia bandel tidak mau keluar, baiknya menurut Gus Iman ada langkah selanjutnya kah, atau baiknya kita panggil yang ahli aja? Nah, kalau manggil ahlinya bisa memungkinkan, panggil ahlinya. Tapi kalau nggak memungkinkan, tambahkan pengetahuan lanjutan tentunya. Metodologi tambahan. Contohnya kita lantunkan azan. Itu kan bisa menjadi ya katakanlah trik tambahan, ilmu tambahan untuk melanjutkan proses. Kalau memungkinkan untuk memanggil ahlinya, mendatangkan ahlinya, ya ada masalah daripada ribet-ribet. Tapi catatan, janganlah memanggil yang konon katanya ahlinya itu malah memperkeruh keadaan. Yang betul-betul ahlinya lah dalam bidang itu, berbasis agama kalau bisa. Sarannya seperti itu. Ya kalau seumpama ini Gus, seumpama saya di situasi
ada orang kesurupan tadi tuh. Saya sudah coba dengan yang saran Gus Iman tadi, memegang tengkuknya dan membaca salah satu mungkin ayat Al-Quran yang bisa kita baca. Setelah itu dia tidak mau pergi, dan saya lagi coba-coba lagi nih Gus, saya coba-coba lagi melantunin azan tadi itu. Dengan daya upaya saya sebisa mungkin saya lakukan apa yang saya yakini lah mungkin Gus. Insya Allah itu sangat berpeluang besar, pasti bisa. Kuncinya tanamkan keyakinan kepada Allah secara mutlak. Yakin bahwasanya Allah akan membantu apa yang kita upayakan. Jadi kunci keyakinan. Yakin itu kan ada di hati dan pikiran. Ya, itu mendasari apa yang mau kita perbuat. Kalau saya pribadi optimis, siapapun bisa dan insya Allah berhasil. Kuncinya yakinnya penuh terlebih dahulu kepada Allah. Oke. Jadi bisa lah Gus. Bisa insya Allah. Jadi begitu pemirsa Kelana Masa, saya dan Anda mungkin bisa asalkan yakin sama Allah gitu ya. Yakin kepada Allah. Jangan ada keraguan-raguan. Satupun sekali belum juga. Jangan putus asa. Ulang lagi. Ulang lagi. Mungkin keyakinan kita perlu dibangun lagi. Yakin kepada Allah perlu ditingkatkan lagi. Bisa. Makanya nggak ribet-ribet lah sebetulnya. Dan berapa kali saya ditelepon, bahkan sampai di video call. Gus Iman, ini ada saudara kami kesurupan, tolonglah. Cuma di video call. Gitu, karena jauh. Saya datang ke sana ya tidak memungkinkan. Walaupun bisa, cuma kan terlalu makan waktu lah ya. Ya akhirnya kita coba dengan cara menengok handphone lah begitu. Tapi itu lagi-lagi ya memang ya seperti itulah. Perlu proses pembelajaran yang sampai lama, yang panjang ya Gus ya. Bisa sampai ke situ ya. Di handphone. Kalau kita yang baru awam ini ya bingung Gus, kalau misalnya kita video call dimintain tolong ya bingung kita mau pegang tengkuknya yang mana. Sedangkan yang kita pegang ini handphone begitu. Oke, terima kasih banyak ya Gus ya, atas ilmu yang sudah dikasih, di share sama kami. Semoga ilmu yang Gus Iman share sama kami ini dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Amin. Mudah-mudahan atas izin dan kuasa beserta pertolongan Allah tentunya. Saya doakan bagi siapa saja, baik itu abang ataupun sahabat Kelana Masa yang masih pemula mengalami kasus seperti itu, saya doakan semoga Allah mengijabah. Amin. Terima kasih banyak Gus. Sama-sama. Oke, baiklah pemirsa Kelana Masa, demikianlah obrolan saya bersama Gus Iman. Semoga obrolan kami ini bermanfaat bagi pemirsa Kelana Masa dan bagi saya, dan mungkin bagi semua orang yang membutuhkan ilmu ini. Baiklah pemirsa Kelana Masa, dengan selesainya obrolan ini, selesai pula video malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube ini dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya nanti kami upload video-video terbaru kami. Akhirnya saya Gus Iman serta tim Kelana Masa mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.